Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di Statistik Asik bersama dengan Ibu Wiwin Astuti. Nah, kali ini Ibu akan bahas mengenai analisis variansi begitu ya, yaitu tentang ANAVA 2 jalan. Di video sebelumnya Ibu sudah bahas tentang ANAVA 1 jalan, yaitu bila ada satu variabel independen begitu ya. Kalau ANAVA 2 jalan itu berarti ada dua variabel independen. Nah, Ibu ingatkan lagi, kalau ANAVA 1 jalan itu kita bisa menguji satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen dengan dua kelompok atau lebih begitu ya di ANAVA. Tapi kalau untuk independent sample t-test itu hanya bisa di rata-rata dua kelompok. Tapi untuk ANAVA kita bisa menguji rata-rata bisa 3, 4, 5 dan seterusnya begitu ya, bisa lebih dari 2, 3 atau lebih begitu. Kalau ada 3 kelompok atau lebih kita bisa pakai ANAVA. Tapi jika ada 2 kelompok saja kita bisa menggunakan independent sample t-test untuk menguji adanya hubungan satu variabel independen dengan variabel dependen begitu. Nah, kalau ANAVA 2 jalan itu berarti kita akan menguji ini ya, variabel 2 variabel bebas dan variabel 1 variabel terikat begitu. Dan untuk variabelnya, perhatikan untuk ANAVA 2 jalan, variabel bebas harus berskala nominal, artinya dia berjenjang begitu ya. Tetapi angkanya tidak tidak mempengaruhi gitu ya, misalnya seperti tingkat pendidikan, kemudian dan lain-lain begitu. Kemudian variabel terikatnya bersifat berskala interval begitu. Nah, ini untuk notasi data letak datanya begini ya. Jadi di sini untuk variabel bebasnya atau independen itu di faktor baris atau faktor A di sini ya. Nah, di sini faktor barisnya jadi ada variabel apa A, B, C, D gitu ya. Misalnya ada di sini adalah variabel bebas pertama yaitu tentang gender laki-laki perempuan. Kemudian faktor B di sini adalah jenjang pendidikan SD, SMP, SMA gitu. Jadi yang faktor A misalnya laki-laki SD itu nilainya berapa? Kemudian perempuan SMP di sini letaknya gitu ya. Nah, jadi seperti itu contohnya. Kemudian untuk hipotesis ujinya kita menguji 3 hipotesis. Yang pertama adalah kita menguji ada atau tidaknya efek antar baris. Nah, di sini misalnya baris tadi kita uji adalah gender gitu ya, laki-laki perempuan, berarti kita menguji ada tidaknya efek daripada gender itu sendiri. Kemudian faktor B, H0B itu untuk menguji ada tidaknya faktor kolom itu terhadap variabel terikat. Dan faktor C ada atau tidaknya interaksi begitu ya. Jadi faktor C ini misalkan yang laki-laki tadi ya, apa namanya, SMA misalnya gender dan tingkat pendidikan itu sama-sama berpengaruh. Jadi interaksi itu misalnya begini. Di gender itu ada atau tidaknya interaksi begitu adalah laki-laki misalnya lebih baik daripada perempuan dari segi gender. Tetapi dari segi keduanya misalnya adalah laki-laki SMA atau laki-laki SMP, laki-laki SMA, laki-laki SD, SMP, SMA itu mana yang lebih tinggi gitu. Ada interaksinya antara laki-laki SMP, perempuan SMP, mana yang lebih tinggi. Nah, kemudian di sini saya punya contohnya langsung yaitu masalah penelitian pendidikan, yaitu ada tidaknya pengaruh signifikan dari jenis kelamin atau gender terhadap jenjang pendidikan dan jenjang pendidikan terhadap hasil ujian CPNS. Perhatikan jenis kelamin dan jenjang pendidikan. Di sini adalah merupakan variabel bebas atau variabel independen, yaitu gender dan jenjang pendidikan. Gitu ya, ada dua variabelnya. Nah, terhadap hasil ujian CPNS. Jadi hasil ujian CPNS, ini nilai ujiannya adalah variabel terikat. Nah, di sini saya punya datanya. Gendernya ada laki-laki perempuan. Pendidikannya ada S1, SMA dan S2. Kita urutkan ya, SMA, S1 dan S2. Nilai hasil ujiannya seperti bagaimana berikut ini. Kemudian, nah, bagaimana caranya? Kita buka SPSS gini ya.
Nah, nanti kita tulis di baris pertama yaitu gender, baris kedua pendidikan, baris ketiga ujian. Di gender dan pendidikan ini adalah variabel independen atau variabel bebas. Desimalnya 0 semua. Kemudian karena dia berupa variabel bebas, maka tadi ya syaratnya adalah skalanya dia nominal. Measure-nya kita pilih nominal, pendidikan nominal, ujian skill ya. Kemudian perhatikan di sini di SPSS dia tidak mengenal selain angka ya untuk kita inputnya. Jadi kita perlu di value-nya itu kita tidak bisa menuliskan nanti di data view-nya laki-laki maupun perempuan. Kita hanya bisa menuliskan angka. Maka kita tulis di sini value-nya yaitu tadi ada laki-laki ini ya, yang di sini titik-titik ini kita klik. Kemudian kita bisa tulis value, misalnya kita klik angka 1 itu adalah laki-laki. Nah, sama seperti ini nanti akan muncul add. Nanti akan jadi seperti ini. 1 sama dengan laki-laki. Kemudian klik 2. Tik 2 di value, tulis perempuan. Nah, kemudian add. Nah, nanti ketika sudah add, ada tulisannya perempuan. Sudah laki-laki, perempuan, sudah semua, klik OK. Begitu ya. Begitu juga dengan pendidikan. Kalian nanti ada di sini ada titik 3-nya, diklik. 1 itu SMA, 2 itu S1, dan 3 itu S2. Kemudian setelah itu klik OK. Nah, setelah selesai itu, kita pilih di data view, kita masukkan tadi ya. Berdasarkan data tadi hasil ujiannya, yang gendernya laki-laki kita ganti dengan angka 1. Gendernya perempuan kita ganti angka 2. Pendidikan juga sama, yang SMA kita ganti angka 1, S1 kita ganti angka 2, dan S3 kita ganti angka 3. Ujiannya tetap ya, berupa angka begitu. Oke, setelah itu kita butuh beberapa langkah, yaitu yang pertama kita klik analyze ya. Pilih ini ya, general linear model, general ini ya. Kemudian klik univariate. Nah, sudah, perhatikan tadi variabel independennya gender dan pendidikan ini ya. Gender maupun pendidikan masuk variabel independen, yaitu masuknya faktor di sini ya, faktor. Kita panahkan di sini satu-satu boleh, kita save, kita blok, kita masukkan boleh. Ujian ini adalah variabel dependent, variabel terikat. Kita masukkan di sini. Oke. Sudah, kemudian kita pilih di sini, kita bisa menulis plot, ini adalah grafik. Boleh teman-teman buat grafik maupun tidak ya. Nah, ini gendernya bisa kita tulis di horizontal, pendidikan di ini. Nah, kemudian perhatikan, klik add ya. Jadi akan muncul gender bintang pendidikan. Klik continue. Sebenarnya teman-teman boleh juga tidak memberikan grafik ya. Grafik tersebut nanti kita akan menguji adanya interaksi atau tidak. Kalau grafiknya tidak berupa garis yang sejajar, itu berarti ada interaksi antara gender dan juga pendidikan. Tapi kalau garis sejajar, artinya garisnya berjajar ya, sama, itu berarti tidak ada interaksi gitu ya. Kemudian, nah ini yang penting di sini ada post hoc-nya. Post hoc itu untuk apa? Untuk kita menguji lebih lanjut. Misal, gender ada pengaruh gender terhadap hasil ujian. Gender kan ada 2 ya. Kalau ada pengaruh, kita bisa melihat langsung ke rata-ratanya mana yang lebih tinggi kalau ada pengaruh. Tapi kalau tidak ada pengaruh, kita tidak usah melihat rata-ratanya. Nah, karena gender tadi adanya laki-laki perempuan, kita cukup lihat rata-ratanya. Tidak perlu kita uji post hoc. Post hoc itu untuk kita menguji yang ada 3 kelompok atau lebih. Jadi yang cukup kita uji post hoc hanya pendidikan saja. Gitu ya, kita masukkan ke sini. Jadi saya ulangi, post hoc itu hanya untuk kita menguji yang 3 kelompok atau lebih rata-ratanya. Kalau 2 kelompok kita kan sudah bisa tahu rata-ratanya, tinggal kita bandingkan saja. Oke, sudah kita centang yang Turki, kemudian klik continue ya. Setelah itu kita klik yang ini option. Nah, option dari general, kemudian pendidikan dan general gender pendidikan kita masukkan ke kanan. Kita tulis deskriptif dan homogeneity. Nah, jadi untuk ANAFA 2 jalan itu, untuk ANAFA ya, syaratnya kemarin harus normal dan juga homogen. Nah, diasumsikan ini sudah normal gitu ya misalkan. Jadi kita
Di sini sekaligus uji ANAFA, sekaligus kita bisa uji homogenitasnya seperti ANAFA satu jalan. Kita tambahkan deskriptif statistik biar kita bisa tahu minnya ya, rata-rata dari gender pendidikan itu seperti apa gitu ya. Ini untuk uji homogenitas. Kemudian taraf signifikansinya ini 0,05 ya. Kalau yang tidak 0,5 bisa diganti. Kita klik continue. Oke, setelah itu kita klik oke. Nah, akan muncul banyak sekali. Pertama adalah ini between subject factor, jadi faktornya gender itu tadi 1 ya, artinya laki-laki ada 8 orang, kemudian perempuan ada 12 orang. Pendidikan yang SMA ada 4, S1 ada 11, S2 ada 5. Nah, ini. Kemudian deskriptif statistik, ini untuk kita menggambarkan rata-rata dari masing-masing kelompok. Laki-laki SMA itu rata-ratanya sekian, S1 sekian, S2 sekian, dan rata-rata seluruh laki-laki adalah sekian. Rata-rata perempuan SMA sekian, S1, S2 sekian, totalnya sekian. Dan jika kita itu melihat ini ya, rata-rata per laki-laki maupun perempuan. Dan kalau kita mau melihat rata-rata laki-laki rata-rata SMA, seluruh SMA baik laki-laki maupun perempuan segini, S1 segini, S2 segini, ya. Jadi ini untuk rata-rata laki-laki, rata-rata perempuan, rata-rata SMA, S1, S2. Kemudian di yang ketiga, nah ini deskriptifnya. Yang ketiga, nah ini yang penting ya, yang ketiga di sini ini adalah uji daripada ANAFA 2 jalan itu sendiri. Jika signifikansinya lebih dari alfa atau 0,05 berarti adanya pengaruh daripada variabel-variabel tersebut. Nah, tapi kita yang paling penting adalah tabel ini, test of between subject effect gitu ya. Di sini yang kita perlukan adalah nih, baris ketiga 4, 5. Di sini gender, pendidikan, gender, bintang pendidikan, gender dan pendidikan. Nah, ini yang akan menguji hipotesisnya. Hipotesis pertama tentang gender. Ada tidaknya pengaruh gender terhadap hasil ujian CPNS gitu ya. Nih coba perhatikan. Kita lihat hasilnya. Nah, yang kita perlukan di sini adalah ini tesnya tadi ya. Nah, yang pertama itu adalah oh iya maaf tadi perhatikan sebelumnya ada tes variansi. Oh ini nih maaf. Ini adalah level variance atau uji homogenitasnya di sini ya, uji homogenitasnya sebelum ini tabel ini uji homogenitas. Dimana kalian bisa lihat video sebelumnya yaitu prasyarat uji analisis tentang uji homogenitas, dimana jika taraf signifikansinya lebih besar daripada alfa atau 0,05 berarti variabel-variabelnya itu saling ini ya homogen atau sama begitu ya. Variansinya sama. Ini adalah signifikansinya 0,599. Jadi lebih besar daripada alfa gitu. Jadi ini homogen, artinya berarti kita bisa ke tahap selanjutnya karena ini memenuhi ANAFA begitu ya, syarat ANAFA. Nah, kembali lagi ke sini, gender pendidikan, gender bintang pendidikan. Di sini ya hasilnya. Ini kita ada 3 hipotesis pertama yaitu tidak ada pengaruh gender terhadap ujian CPNS, yang H1A ada pengaruhnya. Nah, kita lihat di sini ketentuannya jika signifikansinya lebih besar daripada alfa, H0 diterima, jika kurang dari alfa, H0 ditolak. Kita lihat tadi signifikansinya di sini. Ini ya, gender signifikansi yang ini yaitu 0,079, artinya dia lebih besar daripada alfa. Jadi kalau lebih besar alfa, H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh gender. Kalau tidak ada pengaruh gender, kita sudah stop. Gender tidak berpengaruh, maka kita tidak perlu melihat rata-rata gender itu lagi. Tapi jika berpengaruh, kita lihat rata-ratanya mana yang lebih besar. Nah, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang B tentang pendidikan. Ada yang H0B, ini ya hipotesisnya adalah tidak ada pengaruh tingkat pendidikan. Yang H1B adalah ada pengaruh tingkat pendidikan.
Sama ya ketentuannya, jika signifikansi lebih besar daripada alfa, H0 diterima, jika kurang dari alfa, H0 ditolak. Kita lihat tadi signifikansinya 0,017, kurang dari alfa, jadi H0 ditolak, artinya ada pengaruh tingkat pendidikan. Nah, ada atau tidaknya pengaruh nanti kita lihat di uji post hoc-nya ya. Oke, kita sampai situ dulu. Kemudian yang ketiga, hipotesis ketiga adalah ada tidaknya interaksi antara gender dan juga pendidikan. Nah, kita lihat tadi di hasilnya signifikansinya adalah 0,033. Artinya dia kurang dari alfa, berarti ada interaksi antara gender dan pendidikan dalam menentukan hasil ujian CPNS. Nah, ada interaksi, nanti kita lihat di uji post hoc-nya. Nah, ini ya, yaitu tabel multiple comparison hasil uji post hoc-nya di sini. Nah, ini ya. Nah, untuk estimated marginal means ini fungsinya untuk apa? Ini untuk melihat rata-rata dari masing-masing ini ya, kelompok, hampir sama seperti deskriptif tadi, tapi ini ada yang terbawah, yang teratas gitu, ada minimum maksimumnya. Nah, uji post hoc ini ya, ini post hoc test, hasilnya adalah ini. Perhatikan di sini. Nah, tadi karena adanya ini ya, pengaruh tingkat pendidikan, kita uji di sini mana SMA, S1, S2 itukah bersama atau berbeda. Jadi uji post hoc itu ada pengaruh, pasti ada yang berbeda. Gitu ya, tapi tidak berarti semuanya berbeda. Perhatikan, hipotesisnya adalah yang pertama, kelompok SMA dan S1 itu rata-ratanya sama atau berbeda. Kemudian SMA dan S2 itu sama atau berbeda. Dan yang ketiga adalah S1 dan S2 itu rata-ratanya sama atau berbeda. Jadi kita bandingkan SMA dan S1, SMA dan S2, dan S1 dengan S2. Kita lihat di multiple comparison-nya. Yang pertama, kita lihat SMA dan S1. Kita lihat di signifikansinya. 0,029 di sini ya. Kemudian SMA dan S2 0,002 dan S1 dan S2 di sini 0,130. Nah, masukkan di sini. Nah, ketentuannya sama ya. Jika lebih besar daripada alfa, H0 diterima. Kalau kurang dari alfa, H0 ditolak. Yang pertama tadi 0,029 berarti kurang dari alfa. H0 ditolak, artinya ada perbedaan rata-rata. Kalau ada perbedaan rata-rata, kita lihat ya di sini mana yang lebih baik antara S1 dan juga SMA. Kita lihatnya di mana? Di sini tadi. Nah, S1 dan juga SMA ya. S1 itu adalah 58, SMA 51. Berarti lebih bagus S1. Kemudian yang kedua adalah signifikansinya 0,002. Artinya kurang dari alfa juga. Jadi ada perbedaan antara rata-rata SMA dan S2. Kita lihat lagi di sini, SMA dan S2 rata-ratanya lebih bagus SMA. Jadi 78 SMA lebih baik daripada S1. Yang ketiga, kita bandingkan S1 dengan S2. Signifikansinya 0,130. Perhatikan, 130 dan 05 lebih besar daripada alfa. Artinya tidak ada perbedaan gitu ya. Nilai rata-ratanya itu tidak ada perbedaan. Berarti kalau tidak perbedaan ya sudah, kita tidak perlu membandingkannya lagi. Oke, sudah begitu ya. Untuk ANAFA 2 jalan, kita bisa lihat di sini mana saja yang lebih bagus antara SMA, S1, SMA maupun S2 begitu. Oke, itu saja dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, perhatikan sekali lagi terakhir, ini plotnya ada di sini ya. Nah, perhatikan di sini plotnya bukan garis yang sejajar. Ya, sejajar itu artinya dia berjajar begitu sama. Kalau tidak sejajar, dia artinya ada dicurigai adanya interaksi. Benar kan? Tadi tidak sejajar, jadi adanya interaksi antara pendidikan dan juga gender gitu. Oke, itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.